Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini, pagi ini kita kembali bertemu dengan renungan pagi HKBP Perdamaian Medan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, Tuhan yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu yang menghantarkan kami hingga pagi hari ini dalam keadaan sehat. Dan pada pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami terlebih dahulu mau bersekutu denganmu lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan. Oleh karena itu bukalah hati kami Bapa, ajari, tuntun, bimbing kami masing-masing agar kami dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan firman-Mu di dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa atas segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan menjadi bekal hidup kita pada hari ini, yaitu pada hari Selasa 14 Juni 2022, ditetapkan dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, adapun topik renungan pagi untuk kita hari ini, yakni hamba Tuhan beserta kita. Hamba Tuhan beserta kita. Nats ini adalah suatu tuntunan, bimbingan, dan pengajaran yang diberikan pertama-tama diberikan kepada bangsa Israel, secara khusus umat Yehuda, di dalam kehidupan mereka saat mereka hidup di dalam pembuangan di Babel, dan mereka sangat merasakan penderitaan, merasakan suatu kehidupan yang penuh dengan pergumulan karena hidup di dalam penjajahan atau perbudakan, dan sungguh menyedihkan sebenarnya situasi kehidupan mereka. Tetapi di dalam kehidupan seperti itu, sebenarnya Tuhan bukan tinggal diam. Tuhan bukannya tidak memperdulikan, tidak memperhatikan umatnya, tetapi itu merupakan suatu pengajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Yehuda atas dosa-dosa, atas penyimpangan-penyimpangan mereka, di mana mereka selalu menyimpang dari jalan Tuhan dan menduakan Tuhan. Oleh karena itu berulang kali Tuhan mengutus hambanya untuk menuntun, membimbing, dan mengingatkan mereka. Justru mereka semakin menjadi-jadi, yaitu menjadi-jadi sikap kejahatan mereka, penyembahan mereka menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Nah, oleh karena itu ketika mereka menyimpang dari jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, disitulah Tuhan menunjukkan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang adil, Dia adalah Allah yang pengasih. Jadi walaupun umat itu hidup di dalam pembuangan, itu merupakan pengajaran untuk menempa kehidupan mereka menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Artinya cinta kasih Tuhan masih tetap di dalam kehidupan mereka. Dan untuk itulah topik renungan pagi ini berkata, hamba Tuhan beserta kita. Hamba Tuhan yang dimaksud di sini adalah menunjuk kepada, pertama-tama menunjuk kepada yaitu para nabi-nabi, termasuk Nabi Yesaya. Tetapi di dalam konteks perjanjian baru, hamba yang dimaksud di sini adalah menunjuk kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Jadi Yesus Kristus itu dialah hamba Allah, dialah hamba Allah sebenarnya di dalam konteks perjanjian baru,
Namun di dalam konteks perjanjian lama, yang dimaksud hamba menunjuk kepada nabi-nabi, termasuk Nabi Yesaya, yang tergolong, di mana Yesaya tergolong nabi yang besar, nabi yang militan, nabi yang berani untuk mengungkapkan rahasia kebesaran Allah dan menegur orang-orang yang menyimpang dari jalan Tuhan. Dikatakan dalam topik ini, hamba Tuhan beserta kita, memberikan suatu kelegaan, memberikan suatu pengharapan pertama-tama kepada umat Yehuda atau umat Israel yang berada di dalam pembuangan, agar melalui ucapan ini mereka meyakini, mempercayai, dan mereka memperoleh tenaga baru, memperoleh semangat, memperoleh pengharapan bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Allah. Tetapi Tuhan Allah melalui hambanya tetap setia, beserta, dan berada di tengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari. Nah, hanya yang diminta oleh Tuhan melalui keikutsertaan Allah, melalui hambanya, melalui Ebed Yahweh, yaitu di tengah-tengah keberadaan itu, mereka diingatkan agar mau bertobat. Bertobat artinya meninggalkan jalan-jalan yang salah, meninggalkan jalan-jalan kehidupan yang menyimpang dari kehendak Allah, dan datang kepada terang firman Tuhan Allah. Oleh karena itu, kalau hamba Tuhan beserta kita memberikan pengharapan kepada umat Israel dan kepada kita di dalam situasi kini, maka ungkapan ini mengingatkan dan mengajak kita, pertama, agar kita mau memuji dan menyembah Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Menyembah Allah sama artinya menyembah Yesus Kristus. Dan kemudian di saat kita menyembah Allah di dalam Yesus Kristus, ungkapan menyembah dan memuji Allah bukan saja hanya melalui ucapan, tapi melalui tindakan atau perbuatan nyata, di mana semua ucapan, tindakan, dan perbuatan manusia selalu mengacu kepada kemuliaan Tuhan Allah. Nah, ini semuanya tidak akan dapat dilaksanakan oleh siapapun, oleh umat manusia, oleh umat Israel, dan oleh kita umat Kristen. Tidak akan dapat kita lakukan kecuali kita yakin dan percaya, sebab melalui keyakinan dan kepercayaan kita menunjukkan bahwa kita mengenal Allah sebagai sumber berkat dan karunia yang melimpah dalam hidup kita. Ketika kita mengatakan misalnya, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, ini sama artinya kita mengakui bahwa Allah Tritunggal itu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup kekal, Allah yang hadir, Allah yang tetap peduli terhadap kehidupan manusia. Dia memberikan yang terindah di dalam kehidupan manusia dan juga di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mau meyakini dan mempercayai akan keberadaan Allah yang hidup di dalam Allah Tritunggal, maka kita juga dituntut untuk hidup di dalam tuntunan dan bimbingan Roh-Nya. Sebab Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, selalu setia menuntun membimbing orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Dan ketika Roh Kudus berada dan tinggal dan memimpin kehidupan kita, maka disitulah kita akan memperoleh, yaitu kebijaksanaan, menjadi orang yang berhikmat. Dan orang yang berhikmatlah yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang buruk dihindarkan dari dalam dirinya, lalu yang baik selalu digiat dan tekun dikerjakan, dilaksanakan, yaitu antara lain perintah-perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itulah yang baik. Nah, Tuhan memerintahkan bagi hamba-hambanya dan bagi semua pengikut-pengikut Yesus Kristus agar mau melakukan hukum, yaitu hukum kasih. Hukum kasih artinya melakukan kasih yang sudah lebih dulu ditunjukkan oleh Tuhan Allah kepada kita, maka kasihnya yang sudah dinyatakan Allah di dalam diri kita
demikianlah kita tunjukkan kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama kita, umat manusia. Oleh karena itu, hamba Tuhan beserta kita, yakin dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu setia menyertai kita. Oleh karena itu, hiduplah di dalam kehendak-Nya. Itulah yang ingin diutarakan oleh nats renungan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah Engkau hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Engkau tetap setia mengasihi dan menyayangi kami anak-anak-Mu. Engkau juga telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan pengajaran lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini, yang menjadi hikmat dan kebijaksanaan, yang menjadi senjata, yang menjadi kekuatan yang akan kami pakai di dalam melaksanakan berbagai aktivitas kami hari ini. Oleh karena itu, Tuhan, berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarkanlah itu tumbuh, berakar, dan berbuah di dalam pribadi kami masing-masing. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memampukan kami untuk meyakini, mempercayai firman-Mu, bahwa firman-Mu adalah kebenaran, dan firman-Mu adalah senjata yang sungguh ampuh, yang akan kami pakai, kami pergunakan menjadi alat untuk melawan berbagai godaan-godaan iblis dan setan. Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah kami hari ini, berkati seluruh pekerjaan-pekerjaan kami yang berkenan dengan kehendak-Mu. Dan Engkaulah yang mendahului semua perencanaan, semua aktivitas, semua kegiatan kami hari ini, agar semua pekerjaan kami berkenan dengan kehendak-Mu, menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja, dan sukacita bagi kami. Berkati semuanya ya Tuhan, keluarga kami, anak cucu kami. Berkati ya Tuhan, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, berilah kesembuhan bagi mereka. Berkati ya Tuhan, saudara-saudara kami yang bersuka cita, ajari mereka mempergunakan sukacitanya menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati ya Tuhan masyarakat kami yang majemuk, agar tercipta keharmonisan, hidup bertoleransi dan saling menghargai, saling menghormati yang satu dengan yang lainnya. Berkati gereja-Mu yang tetap setia bersaksi di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Ya Tuhan Allah, terimalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.